Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat di dalam kehidupan kita, dari mulai nikmat-nikmat yang terlihat kecil dan sederhana sampai dua nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kita dapat menempuh jalan kehidupan sebagai seorang hamba yang bertakwa. Dengan ketakwaan itulah insya Allah kita senantiasa akan mendapatkan dan merasakan kehidupan yang bahagia di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan ragam kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Islam sebagai sebuah agama mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang diajar di dalam ajaran Islam itu adalah kebaikan yang beragam. Dengan demikian kita bisa merasakan semua sisi dari apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah kebaikan. Sehingga muncul ungkapan al-islamu sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu selalu baik di setiap waktu dan di setiap tempat. Kapanpun dan dimanapun Islam berada, maka Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Beberapa ragam kebaikan yang diajarkan di dalam Islam itu diantaranya adalah umat Islam
diharapkan tidak mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i, bagian dari baiknya Islam seseorang itu tarkuhu mala ya'nihi, dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya. Jadi di antara kebaikan yang diajarkan di dalam Islam adalah agar umat Islam itu meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada seorang hamba Allah kebetulan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beli mobil baru. Maka tidak ada urusan bagi kita untuk bertanya dari mana uang dia membeli mobil baru itu. Jadi yang bukan urusan dari para hamba Allah yang beriman jangan diurusi. Karena salah satu karakteristik baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi lebih banyak masing-masing umat Islam itu mengurusi dirinya sendiri. Lebih banyak melihat ke dalam dirinya daripada melihat atau mencari-cari kesalahan dan kekurangan hamba Allah yang lain. Itu salah satu dari ragam kebaikan yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, umat Islam itu selaku hamba Allah yang beriman diajarkan agar mereka berbicara dengan pembicaraan yang lurus dan tepat. Tidak berbelit-belit, tidak berbohong, tidak menipu, tetapi berbicara secara tepat, benar, dan kemudian mengandung kejujuran. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan bertutur katalah, berbicaralah dengan tutur kata dan pembicaraan yang lurus dan tepat. Di dalam ayat ini ada dua perintah Allah kepada para hambanya yang beriman. Perintah yang pertama dari Allah kepada orang yang telah beriman di dalam ayat ini adalah agar mereka bertakwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu adalah follow up, tindak lanjut
dari keimanan yang sudah ada. Kalau kita sudah beriman, maka tindak lanjut berikutnya, jadilah para hamba Allah yang bertakwa, yang mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ini adalah hendaknya mereka itu bertutur kata, berbicara dengan tutur kata dan pembicaraan yang lurus dan tepat. Straight to the point. Berbicara itu langsung kepada tujuan, kepada maksud, sehingga orang mudah memahaminya. Dan tidak perlu berbicara dengan pembicaraan yang berbelit-belit, yang terkadang tersisip kebohongan-kebohongan di dalamnya. Islam mengajarkan kepada para hambanya yang telah beriman agar mereka bertutur kata dengan tutur kata yang lurus dan tepat. Wa qulu qaulan sadida, dan berbicaralah kamu sekalian, bertutur katalah kamu sekalian dengan tutur kata yang lurus dan tepat. Ketakwaan adalah bahagian dari keragaman kebaikan yang diajarkan Islam. Berbicara jujur, lurus dan tepat adalah bahagian dari keragaman kebaikan yang juga diajarkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, ragam kebaikan yang diajarkan di dalam Islam itu adalah agar orang-orang yang beriman itu benar-benar menjadi hambanya yang bertakwa dan menjaga stabilitas ketakwaan yang ada pada dirinya dalam ketakwaan yang sebenarnya. Jika seorang hamba Allah yang beriman dan beragama Islam benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 anugerah kepada dirinya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 29.